Oke, kali ini kita akan mendemokan aplikasi kardiovaskular untuk hak akses bagian admin, ya. Jadi ini jika membuka aplikasi pertama kali akan muncul informasi-informasi terkait kardiovaskular, ya. Jadi bisa dibaca-baca. Nah, kita langsung saja klik tanda garis 3 di sini. Kemudian kita akan login di sini sebagai admin. Jadi admin itu sebenarnya tidak perlu membuat akun. Jadi sudah ada akunnya. Karena yang membuat akun ini hanya untuk masyarakat atau pengguna selain admin ya. Jadi kita masukkan username dan passwordnya ya. Username dan password admin ya. Oke, kita masukkan seperti ini. Lalu kemudian kita login. Nah, tentu saja untuk admin jika sudah berhasil login, muncul icon checklist hijau di sini berarti sudah sukses ya. Dan untuk admin menunya akan kelihatan lebih banyak. Kita mulai dari menu yang pertama ya, data pengguna. Nah, ini adalah data pengguna ya. Jika kita ingin menambahkan data pengguna atau admin, silahkan kita tambahkan di sini. Klik pengguna. Nah, di sini nanti kita akan tambahkan. Kita lihat di sini informasi-informasinya, list-listnya di sini. Misalnya seperti ini, kita list ya. Nah, di sini ada tombol edit dan nonaktif. Nah, ini nanti bertujuan untuk menonaktifkan peserta-peserta ya. Nah, kalau edit untuk nanti kalau kita klik misalnya gini ya. Nah, ini nanti kita klik seperti ini. Ya, ini yang tombol hijau semuanya di sini. Kita klik edit. Nah, kemudian kita geser di sini. Nah, ini statusnya tidak aktif misalnya ya. Berarti nanti peserta tersebut tidak bisa login ya. Kemudian jika kita ubah nama dan lain-lain di sini, silahkan ya. Nah, di sini email ya. Nah, ini jika sudah semuanya, maka silakan klik tombol hijau di sini untuk mengupdate atau menyimpan datanya. Kalau tombol biru ini untuk kembali ya. Jadi update seperti ini. Nah, nanti kita lihat sini tidak aktif ya. Nah, jadi di sini kita juga bisa klik di sini tidak aktifnya. Jadi kalau mau langsung saja untuk mengaktifkan kembali, silahkan klik di sini aktifkan kembali, klik. Nah, berhasil diaktifkan. Nah, jadi kita cek lagi di sini. Nah, ini. Nah, kalau mau tampilkan untuk melihat tuh data-datanya. Nah, seperti ini. Nah, mau kembali silahkan klik tombol yang ini. Nah, jika ingin menambah data, silahkan klik tambah data di sini. Ini untuk pencarian, ya, misalnya Andi, ya. Nah, itu, ya, Andri, kayak gitu ya. Nah, ini dia sudah langsung mencari gitu, ya, atau menyeleksi, ya, atau Udina. Nah, ini sudah. Nah, ini data-data Excel untuk kita download file ini dalam bentuk file-file Excel kayak gitu ya. Jadi kita klik saja di sini Excel. Nah, nanti akan terdownload tuh ya. Oke, kemudian ini sudah. Nanti kalau mau tambahkan data silahkan klik tombol plus di sini. Nah, kita klik di sini. Jadi tombol plus tadi untuk menambah data baru. Nah, kemudian kita klik di sini aktif. Kemudian kita akses sebagai peserta atau administrator. Jika peserta, pilih peserta. Jika kita ingin menambahkan administrator lagi, silahkan tambahkan administrator. Jadi administrator itu untuk nanti bisa menambah-nambah data-data di sini. Jika peserta, maka hanya melakukan check up saja sih untuk melihat riwayat saja, tidak untuk menambah data-data master semuanya di sini. Jadi perhatikan dan teliti saat menambah data hak akses ya.
Jadi administrator itu untuk semuanya bisa menambah data, sedangkan peserta itu untuk umum ya. Nah, jika ingin ada administrator lagi, silakan input ya, kemudian di sini namanya, alamat ya. Nah, kemudian email ya, silahkan nanti nomor kontak, silahkan nanti diisi nomor kontaknya, username, nah password. Nah, kayak gitu. Nah, kemudian langsung klik tombol hijau. Jadi tombol seperti ini adalah untuk menyimpan. Simpan. Oke. Nah, jika sudah, maka sudah ada nih datanya. Nah, ini. Jadi mau hapus silahkan, mau edit silahkan. Nonaktif saja ya, tidak bisa dihapus. Ya. Oke, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke data kebijakan nantinya. Nah, kebijakan ini tidak perlu diedit tambah baru lagi karena hanya bisa diupdate. Silahkan mengisi data-data kebijakan. Jika ada perubahan kebijakan, silahkan di-input di sini atau menambahkan poin di sini bisa juga ya. Jika ada kesalahan, silahkan diedit ya. Nah, ini style-stylenya di sini huruf tebal seperti itu ya. Nah, ini nanti kita bisa tebal di sini ya. Nah, ini rata kiri. Ya, ini seperti Word lah, seperti itu ya. Nah, ini aktif tidak statusnya. Kalau aktif, maka tampil nanti ya data kebijakannya tuh ini di sini nanti ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kebijakan, nah ini nanti nih untuk pengguna bisa baca-baca syarat dan kebijakan. Nah, ini hasilnya. Nah, jadi kalau kita klik di sini kebijakan, silakan jika ingin mau tambahkan kebijakannya silakan ya, misalnya nomor 6 data baru misalnya ya, kebijakan baru. Nah, contoh misalnya kayak gitu ya. Nah, contoh seperti ini, kemudian nah ini contoh, kemudian kita coba update ya, simpan update data. Jadi dia hanya bisa update data saja karena cuma satu form saja kayak gini. Nah, kita klik di sini, klik kebijakan pengguna, kita lihat apakah sudah terupdate. Biasanya sudah sih. Nah, ini ya. Nah, kemudian jika ini sudah, maka data master. Nah, ini data-data master ini penting sekali ya jika kita ingin tambahkan data-data tentang usia atau jenis kelamin, INT ataupun variabel lainnya. Bisa nih, ada 11 variabel dan caranya sama sih. Nah, misalnya saya contohkan usia, data masternya usia. Nah, di sini tampilannya kayak gini ya. Jadi ada fasilitas pencarian di sini, fitur pencarian ya, kita bisa cari nanti. Nah, kemudian nah ini sudah nih. Nah, ini hasil-hasil yang sudah ditambahkan. Jika kita ingin tambahkan data baru, silahkan klik di sini, klik tombol tambah ya, klik tombol tambah. Misalnya usianya misalnya statusnya aktif supaya tampil ya, supaya bisa digunakan aktif saja. Kalau tidak aktif masih bisa diinput tapi nanti datanya tidak muncul ya saat melakukan check up di sini nanti ya. Nah, jadi kita aktifkan saja. Nah, aktifkan, kemudian usia dari berapa nih, misalnya 90 80 70 mungkin sampai 90 gitu. Bobotnya berapa nih usianya? Bobotnya mungkin 6 gitu ya. Nah, kemudian kita save. Nah, ini kan sudah ada nih. Nah, ini bobot -3, -4 ya, -2, nah 0. Nah, kita lihat di sini nih, halaman berikutnya yang kita tambahkan tadi. Halaman kedua kita cek. Next. Nah, 50 ini bobot 1 ya. Nah, 60 70. Nah, ini yang kita tambahkan tadi bobotnya 6 ya, ini
Jadi kalau mau ubah silahkan klik tombol. Jadi kalau ada kayak gini, ini hanya untuk mengubah ya. Jika ada penulisan salah, misalnya oh ini 70 sampai 95, maka kita klik di sini ubah, dan silahkan kita mengubah di sini 9, 5 misalnya, bobotnya 6 masih tetap. Jika berbeda juga silahkan dihapus 6-nya, diganti dengan angka yang benar. Kemudian kita klik tombol hijau. Nah, tombol hijau ini untuk mengupdate atau menyimpan juga. Nah, kita lihat. Nah, kita next dulu. Nah, di sini ya, ini sudah nih. Nah, ini batal untuk menonaktifkan. Kita bisa klik sini batal, misalnya klik di sini. Nah, tidak diaktifkan. Nah, ini sudah ya, tidak diaktifkan. Ya, berarti nanti tidak tampil di form apa nih, usia nanti. Ya, tapi ini sudah apa ya, kita nonaktifkan tadi ini. Kalau mau ditampilkan silahkan aktifkan kembali. Nah, klik saja sekali itu ya. Nah, yang sudah aktif. Nah, lihat untuk melihat data ya. Nah, ini back, ini klik tombol kembali. Nah, itu tentang usia. Kemudian nanti untuk apa ya, jenis kelamin. Nah, ini juga sama sih seperti inputan di data usia. Kita klik di jenis kelamin. Nah, jenis kelamin kan cuma 2. Nah, jika ada ingin tambahkan lagi ya silahkan, dan tentukan bobotnya juga. Ini jika bobot ini berpengaruh untuk menghitung nanti ya setiap indikator yang ada di bagian check up nanti ya. Nah, kemudian ini juga sama sih untuk ubah. Jika ingin mengubah data silahkan klik tombol ubah jika ada kesalahan ya. Batal untuk membatalkan pilihan ini nanti di bagian check up. Nah, ini ya, misalnya ini check up ya, kita klik check up. Nah, ini jenis kelamin nih, ada perempuan dan laki-laki. Nah, jika saya jenis kelamin ini, misalnya saya nonaktifkan, ini kan perempuan dan laki-laki aktif nih. Jadi jika saya batalkan, misalnya perempuan, saya batalkan, maka nanti kalau saya ke sini, saya check up ataupun user yang lainnya atau pengguna lainnya melakukan check up, maka di sini di jenis kelamin hanya tersedia laki-laki saja ya. Untuk jenis kelaminnya tadi kita sudah nonaktif ya, seperti itu. Jadi di sini data master, maka jenis kelamin itu ya, jika ada tombol seperti ini ya, status ini berarti nanti dia tidak muncul di opsi-opsi di check up nanti ya. Nah, kita aktifkan saja. Nah, kemudian di sini untuk melihat data yang sudah kita inputkan. Nah, ini hanya lihat saja sih, tidak bisa diedit di sini. Nah, ini kalau kembali. Nah, jadi ini sudah. Kemudian kita masih di data risiko IMT ya. Nah, IMT ini untuk juga sama juga sih bentuknya ya. Jadi ini programnya untuk administrator akan sangat mudah dan bisa menyelesaikan dengan cepat karena tombol-tombolnya ini ataupun pengoperasian dalam aplikasi ini sudah sangat mudah ya, karena sama. Nah, ini untuk tambah data, misalnya IMT-nya ini cuma 2 nih ya, bobotnya ada 1, ada 2 ya, ini sampai sekian. Nah, kita mau tambahkan lagi nih. Nah, ini 35 ya, berarti kita coba sampai 36, bobotnya 3. Nah, ini kita aktifkan saja 36 sampai 45, bobotnya 3 begitu ya. Maka jika sudah, kita simpan, klik tombol hijau. Nah, dia akan kembali ke sini, maka dia akan tunjukkan bobot nomor 3 ya. Tidak ya, bobot 3. Nah, jika ada kesalahan silahkan ubah lagi nih, klik ubah. Nah, kemudian 45 saya ganti dengan misalnya 50 ya, bobotnya tetap 3. Kalau mau ganti juga silahkan. Nah, kemudian saya update nih, klik tombol hijau. Nah, ini sudah berubah
Jika ingin batalkan, silahkan batalkan untuk nanti tidak muncul opsi ini di IMT nanti di bagian check up ya. Nah, ini lihat untuk melihat saja nih, seperti itu ya. Nah, ini ada fitur pencarian juga, silahkan nanti ke CJC 50 apakah sudah saya pernah input bobot IMT 50, nanti tinggal search saja. Nah, ternyata sudah ada nih 50. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk merokok juga gitu ya. Nah, merokok ini kita pilih di sini. Nah, ini ada tidak pernah merokok atau perokok ya. Atau di sini sudah ada 034 ya. Kita tambahkan lagi di sini ya. Jadi ada 3 status, bobotnya 0, 3, 4. Nah, mungkin kita tambahkan 1 ya. Jarang merokok kayak gitu ya, atau ya nanti status-status yang lain yang bisa ditambahkan di sini. Nah, klik di sini. Nah, status di sini kasih aktif saja karena kita mau tampilkan nanti. Nah, keterangan merokok jarang merokok. Nah, bobotnya misalnya 2 kayak gitu ya. Nah, simpan. Nah, di sini jarang merokok, 2 bobotnya. Nah, ini sama ya. Nah, kalau mau ubah silahkan. Jika ada tulisan yang salah atau mau batalkan silahkan ya, supaya nanti ini tidak digunakan. Nah, ini untuk lihat sama sih. Nah, ini juga berlaku untuk yang lain sampai ke bawah sini ya. Ya, jadi ini banyak sekali form-form inputannya dan prosesnya sama sih dari jenis kelamin, IMT, merokok ya. Nah, diabetes mellitus juga nih ya, akan nanti disesuaikan. Nah, jadi kalau mau lihat untuk isiannya silahkan lihat di sini ya, begini. Nah, ini aktif tidak, bobotnya 0 ya. Nah, kemudian untuk data-data lainnya seperti lila kayak gitu ya. Nah ini sampai dengan, nah ini gimana sih cara inputnya? Nah, kita bisa lihat simulasinya di tombol lihat di sini. Kita klik di sini. Nah, jadi statusnya aktif, range lila ini dari 23 ya sampai 28. Status rasionya tidak berisiko, bobotnya 1 ya gitu. Maka jika kita klik tombol kembali di sini ya, kan jika kita ingin tambah data, kita sudah punya referensi tadi tuh saat kita lihat. Nah, di sini berarti aktif. Nah, range lila itu dari berapa ya, misalnya 15 atau 10 sampai 20 kayak gitu ya. Nah, status bobot itu tidak berisiko misalnya ya, bobotnya berapa, 2 misalnya ya, misalnya ini. Jadi kita tinggal klik tombol simpan. Sudah ada katanya, berarti 15 mungkin ya, klik. Status bobot sudah ada. Oke, jadi kita lihat ya, 6 mungkin status bobot juga sudah ada, 6, 8 mungkin ini sudah ada ya, 15 sudah ada juga. Jadi kalau sudah ada jadi tampilannya kayak gitu ya. Nah, ini tidak berisiko mungkin ya, masih sama. Oke, kita kembali saja ini karena mungkin sudah ada datanya, kita kembali ya. Nah, ini banyak sekali sampai 100 nih sudah ada nih sebenarnya ya. Nah, ini kita bisa lihat. Jadi tadi simulasinya saja tuh ya. Jadi bisa input-input karena data sini sudah lengkap, jadi sebenarnya hanya bisa edit saja sih sebenarnya. Kalau memang sudah benar mau ubah, silahkan edit saja di sini. Jadi kita klik tinggal ubah di sini dan silahkan ubah nilai-nilainya di sini ya, statusnya juga, bobotnya mungkin, lalu klik tombol simpan.
Nah, kemudian untuk data master nanti semuanya sama sih ya, lingkaran leher juga sama ya. Ini ya untuk tambah data baru, ubah untuk mengubah data jika ada kesalahan, batal untuk membatalkan ini agar tidak muncul di bagian sini ya, check up mereka ya, di combo box ya. Nah ini untuk lihat data. Jika sudah simpan, bisa cek datanya lagi apakah sudah benar atau tidak. Nah kemudian kita lanjut ke menu sini, data penilaian, data sini. Ini sudah ya, risiko, data master penilaian. Nah range risiko, nah di sini. Nah range risiko ini sudah ada sebenarnya, ini sudah diinputkan. Nah jadi ini ada minus 9 sampai dengan 3, minus 4 sampai dengan 7, 8 sampai dengan 12 ya. Nah jadi yang belum 13 sampai 20 misalnya ya, kita tambah saja. Nah di sini aktif, di sini 13 sampai misalnya 20, status bobot misalnya berisiko tinggi. Nah nanti bisa tulis nih keterangannya nih, seperti apa nih keterangannya ya. Nah sangat beresiko tinggi ya. Nanti silahkan ditambahkan lagi apa yang harus dilakukan nih kalau dapat risiko-risiko tertentu. Misalnya nomor 1 ini kita kasih poin 1, rajin berolahraga, rajin minum air putih yang banyak. Nah misalnya seperti itu, kemudian kita simpan. Sudah ada ya, berisiko tinggi ini sudah ada sebenarnya sih ya. Nah jika belum ada nanti tersimpannya ini karena sudah ada nih ya. Nah ini sudah ada nih. Oke, nah jadi kita kembali saja. Nah kemudian untuk check up, nah ini check up ini sama seperti untuk klien jika semuanya sudah dibuatkan ya. Jadi range risiko ini yang tadi saya kembali lagi, ini kita bisa lihat nih kalau sudah input nanti kayak gini ya. Ini nanti kayak gini ya. Nah ini range risiko minus 9 sampai 3, risiko rendah. Nah ini kalau risiko rendah apa sih deskripsinya? Nah kita bisa deskripsikan. Jadi jika saat pasien sudah ataupun pengguna sudah melakukan pengecekan secara mandiri, maka pasti ada bobot nilainya tuh ya. Nah bobot nilainya itu didapat nanti berkisar antara berapa sih, misalnya 2 berarti dari minus 9 sampai 3 berarti dia itu berisiko rendah, maka nanti muncul tampilannya kayak gini atau informasinya ya. Nah seperti ini. Jadi apa yang disarankan, jaga berat badan ideal, atur pola makan, olahraga yang teratur kayak gitu ya. Nah jadi di bagian sini untuk admin ya, master penilaian, yaitu kita memasukkan solusinya kayak gitu ya, solusi apa yang kita jika pasien tersebut ataupun masyarakat tertentu ya yang mengalami risiko rendah atau risiko sedang atau risiko tinggi. Nah silahkan nanti buat keterangannya. Jika ada yang salah misalnya, kita bisa ubah di sini ya. Nah kita bisa update datanya, ubah. Nah nanti tinggal diupdate nih ya, ditambah-tambahkan lagi nih apa sih poin nomor 10 lagi nanti di sini, enter ya. Apa misalnya minum air yang banyak misalnya kayak gitu lagi ya. Nah kalau sudah tinggal di save nih. Nah kayak gitu. Kalau sudah nanti kita tinggal lihat saja nih ada tidak minum air yang banyak kayak gitu ya. Nah seperti itu, kita kembali.
Nah, kemudian nanti setelah ini kita bisa simulasikan nih, check up nih sekarang. Nah, dari sini kita bisa lihat. Nah, misalnya ini kita pilih, kemudian laki-laki, usianya 45 kayak gitu ya. Kita masukkan lagi berat badan ya. Nanti isi berat badannya, kemudian tinggi misalnya 89 gitu ya, tinggi dan 2 meter misalnya gitu ya. Kokok gitu ya, tidak. Nah, melakukan aktivitas ringan ya, apakah Anda rutin melakukan aktivitas fisik ya, yang ringan-ringan kayak jalan santai gitu ya. Nah, ini 90 89 misalnya, nilainya berapa nanti di sini ya, 25 kayak gitu ya. Lingkaran leher berapa, 30 ya, gitu ya. Apakah Anda ada anggota keluarga yang memiliki riwayat yang memiliki penyakit jantung di usia kurang dari 60 tahun pada laki-laki dan kurang dari 65 tahun pada perempuan? Misalnya ya, kayak gitu ya. Ada gangguan tidur, klik di sini, ada misalnya gitu ya. Kemudian kita klik simpan hasil dari ini semuanya ya, prediksi gejala ya, ataupun kebiasaan-kebiasaan di sini untuk mendeteksi apakah kita itu nanti berisiko tinggi atau tidak untuk kardiovaskularnya. Nah, simpan, dan hasilnya ada paling bawah ya. Nah, ini. Nah, ini ya. Nah, ini sudah risiko tinggi, maka kita lihat hasilnya nih. Karena dia berada di risiko tinggi, maka kita lihat hasil. Nah, Anda risiko tinggi apa nih ya, rekomendasinya. Nah, ada di sini nih. Nah, ini ya, bisa dibaca-baca. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita klik di sini. Nah, di sini kebijakan pengguna nih, atau di sini riwayat check up. Nah, kalau mau lihat-lihat riwayat check up, nah sudah di sini. Nah, kemudian di sini kalau ini kebijakan pengguna ya, ini hanya baca-baca saja sih. Kebijakan pengguna gitu ya. Akan dibaca-baca di sini. Kemudian akun. Nah, ini akun ya. Nah, nih. Kalau gini, logout. Nah, ini kalau sudah selesai mau logout, silahkan logout, nanti tinggal login kembali lagi ya. Nah, ini menu home, menu di sini untuk check up. Nah, kemudian di sini hasil riwayat check up semuanya di sini. Nah, di sini pengguna nih. Ya, data pengguna. Oke. Nah, ini adalah pilihan bahasa ya. Jadi nanti form ini akan berubah bahasanya ya. Jadi kita bisa pilih di sini beberapa bahasa yang sudah tersedia ya, plugin dari Google ya. Mungkin itu saja tutorial untuk admin ya. Nanti silahkan dipelajari perlahan-lahan untuk nanti bisa bisa paham untuk semua data-data ini ya. Oke, itu saja tutorialnya. Sekian dan terima kasih.